Dalam sejarah dunia keilmuan, Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir dikenal sebagai lembaga pendidikan tinggi tertua di dunia. Hadirnya Al-Azhar merupakan bukti bahwa peradaban Islam sesungguhnya lebih maju bila dibandingkan dengan bangsa Barat. Sebab, Barat baru membangun lembaga pendidikan tinggi sekitar 2 abad pasca berdirinya Al-Azhar. Sejarah berdirinya Al-Azhar memang tidak dapat dilepaskan dari peranan dinasti atau kekhalifahan Fatimiyah. Mereka yang mula-mula membangun dan memfungsikan Masjid Al-Azhar sebagai sarana atau wadah untuk dunia pendidikan. Dinasti Fatimiyah merupakan salah satu imperium besar dalam sejarah Islam. Pada awalnya, Fatimiyah merupakan dinasti kecil yang melepaskan diri dari kekuasaan atau daulat Abbasiyah. Fatimiyah adalah dinasti Syiah yang dipimpin oleh 14 khalifah atau imam di Afrika Utara pada tahun 909 Masehi sampai dengan 1171 Masehi. Dinasti ini dibangun berdasarkan konsep Syiah keturunan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Kata Fatimiyah dinisbatkan kepada Fatimah karena pengikutnya mengambil silsilah keturunan dari Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah. Az-Zahra sendiri merupakan rujukan kata yang digunakan dinasti Fatimiyah untuk menanamkan masjid yang mereka dirikan, yakni Al-Azhar pada sekitar 970 sampai dengan 972 Masehi. Belakangan, masjid tersebut akhirnya difungsikan sebagai lembaga atau pusat pendidikan Islam kala itu. Lahirnya Al-Azhar sebagai sebuah universitas terjadi ketika dinasti Fatimah berada di puncak kejayaannya, yakni ketika dipimpin oleh Abu al-Mansur Nizal al-Aziz pada tahun 975 Masehi sampai dengan 996 Masehi. Ia adalah Khalifah Fatimiyah yang kelima dan Khalifah pertama yang memulai pemerintahan di Mesir. Al-Aziz berhasil menempatkan dinasti Fatimiyah sebagai negara Islam terbesar di kawasan Mediterania Timur, bahkan menenggelamkan pamor dari penguasa Abbasiyah kala itu. Kemajuan peradaban pada dinasti Fatimiyah dapat dilihat dari beberapa aspek atau bidang. Pertama, dalam aspek sosial, baik Al-Aziz maupun Khalifah Fatimiyah yang lain selalu bersikap toleran kepada para penduduk atau warga non-muslim. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang diangkat sebagai pejabat keuangan negara. Dalam bidang ekonomi, menurut Muhammad Abdul Karim dalam bukunya Sejarah Pemikiran dan Peradaban yang dikutip Abdul Ghaffar menjelaskan, untuk meningkatkan dan menopang kegiatan perekonomian, dinasti Fatimiyah membangun beberapa infrastruktur. Antara lain, membangun jalur terusan dan jembatan sebagai jalur perlintasan atau pendistribusian hasil pertanian. Dalam bidang arsitektur, dinasti Fatimiyah adalah pelopor didirikannya Masjid Al-Azhar di Kairo. Pada masa kekhalifahan Al-Aziz, masjid tersebut juga difungsikan sebagai pusat pendidikan kala itu. Pada masa dinasti Fatimiyah, sistem pengajaran di Al-Azhar terbagi menjadi 4. Pertama adalah kelas umum, yakni kelas yang diperuntukkan bagi kaum muslim yang datang ke Al-Azhar untuk mempelajari Al-Quran dan metode penafsirannya. Kedua adalah kelas untuk kaum muslim yang ingin mengkaji permasalahan keislaman bersama para tutor atau pembimbing kala itu. Ketiga adalah kelas Darul Hikam. Dalam kelas ini, kuliah diberikan oleh para mubaligh. Selain kalangan pelajar, kelas Darul Hikam juga diperuntukkan bagi masyarakat umum saat itu. Kelas terakhir adalah kelas non-formal. Kelas ini disediakan untuk kalangan muslimah yang juga hendak menimba ilmu-ilmu keislaman. Pada awal berdirinya, semua pihak yang ingin menimba ilmu di Al-Azhar dilarang mempelajari mazhab lain kecuali Syiah. Pada masa itu, dinasti Fatimiyah memang menjadikan Al-Azhar sebagai media penyebaran ajaran atau paham Syiah. Setelah dinasti Fatimiyah ditumbangkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada 576 Hijriah atau tahun 1171 Masehi, kegiatan belajar mengajar di Al-Azhar sempat dihentikan. Kala itu Salahuddin juga berinisiatif untuk memutus penyebaran Syiah di Mesir yang telah berkembang sekian lama. Pada 665 Hijriah, tepatnya pada masa dinasti Mamalik, Al-Azhar kembali difungsikan sebagai lembaga pendidikan. Ketika itu, aliran keislaman yang dipelajari di Al-Azhar telah diubah menjadi aliran Sunni.
Kemudian, dalam pelajarannya, Al-Azhar tidak hanya fokus dalam pengajaran ilmu-ilmu keislaman, tapi juga merambah ilmu pengetahuan umum seperti ekonomi, psikologi, kedokteran, matematika, teknik, dan lainnya. Sandy Prastia, Republika, melaporkan.